Pergi ke hutan mencari keledai, pergi ke toko membeli kayu. Sebelum video ini saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Noirmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata perkuliahan Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusita dengan NPM A1A022026 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas UAS mata perkuliahan Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah sahabat semua, sebelum saya memulai penyampaian materi kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi prodi kebanggaan saya terlebih dahulu, yaitu program studi pendidikan bahasa Indonesia yang memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi yaitu menyelenggarakan pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing internasional tahun 2025. Adapun misinya, 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hutan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat PKM dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah dan nasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama kegiatan tridrama dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, yaitu meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Nah, itu dia visi dan misi dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Maka dari itu, langsung saja saya akan menyampaikan materi pembelajaran statistika dari pertemuan 1 hingga 15. Selamat menyaksikan. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian statistik pendidikan dan peranan statistik pendidikan. Yang kedua, variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data dan penyajian data statistik. Yang keempat, yaitu ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Yang kelima, yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang keenam, yaitu estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis penelitian. Yang ketujuh, yaitu uji coba instrumen penelitian. Yang kedelapan, uji prasyarat parametrik. Yang kesembilan, analisis korelasi. Yang kesepuluh, analisis regresi. Yang kesebelas, pengujian hipotesis komparatif. Serta yang terakhir yaitu analisis varians atau ANAVA. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian statistik dan peranan statistik. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Statistik ini memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dan dalam penentuan sampel serta dalam analisa data. Materi yang kedua yaitu mengenai variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek penelitian yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, variabel ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu variabel berdasarkan jenis data. Ada
yang terdiri dari dua, variabel distrik dan variabel kontinu. Yang kedua yaitu variabel berdasarkan fungsi yang terdiri dari variabel bebas, variabel tak bebas, variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel intervening. Nah, pengukuran merupakan kegiatan awal dalam analisis statistika yang berupa penentuan atribut atau variasi nilai atau taraf ukur variabel yang akan kita ukur. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur, yang mana skala pengukuran terdiri dari skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Pemilihan teknik statistika ada dua, yaitu teknik analisis statistika deskriptif dan inferensial. Materi yang ketiga yaitu pengumpulan data dan penyajian data statistik. Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variabel penelitian. Penyajian data yaitu ada dua, menggunakan tabel distribusi frekuensi yang terdiri juga dua, yaitu relatif dan kumulatif. Yang kedua yaitu penyajian data dengan grafik dan diagram. Grafik ini terdiri dari grafik histogram, poligon, ogive. Dan diagram itu terdiri dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram dahan, dan diagram daun. Selanjutnya yaitu materi ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari data tunggal dan data kelompok yang mana meliputi rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, adapun penyebaran data itu terdiri dari data tunggal dan data kelompok yang juga meliputi rentang atau R, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan varians, koefisien varians, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, dan skor baku Z dan skor T. Next, materi populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan jumlah populasi ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel atau menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya yaitu materi estimasi parameter dan pengujian hipotesis penelitian. Estimasi parameter terdiri dari tiga, yaitu yang pertama galat baku atau standar error, yang kedua karakteristik estimator, dan yang ketiga yaitu metode estimasi yang terdiri dari dua, yaitu estimasi tunggal dan estimasi interval. Nah, pengujian hipotesis merupakan suatu proposisi atau pernyataan atau jawaban sementara atau juga disebut dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Next, yaitu materi uji coba instrumen penelitian. Nah, uji coba instrumen penelitian ini ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, yang mana pengertian ini menurut Supardi 2015 halaman 98. Adapun rumus dalam menguji validitas yaitu ada dua, yaitu rumus korelasi poin biserial dan rumus produk momen. Nah, selanjutnya yaitu instrumen reliabilitas, yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Adapun rumus dalam menguji ini yaitu rumus KR20 dan rumus Alpha-Cronbach. Selanjutnya yaitu materi uji prasyarat parametrik, yang mana terdiri dari dua, yaitu uji normalitas dan yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal, yang mana menurut Kadir 2015 halaman 143.
Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berdasar dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Nah, uji homogenitas ini sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F, yang mana menurut Kadir 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas ini didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak terpenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Selanjutnya yaitu materi analisis korelasi. Korelasi adalah keeratan antara variabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat secara sempit. Korelasi artinya suatu hubungan. Nah, analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif, bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Berikutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion, yang mana menurut Kadir 2015 halaman 175. Adapun jenis-jenis analisis regresi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu analisis regresi atau analek sederhana, yang kedua analisis regresi ganda 2 prediktor, yang ketiga yaitu analisis regresi ganda 3 prediktor. Materi selanjutnya yaitu materi pengujian hipotesis komparatif. Uji perbedaan dua parameter rata-rata adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan, yang mana menurut Kadir 2015 halaman 295. Adapun jenis-jenis perbedaan dua parameter rata-rata ini ada 3. Yang pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, yang kedua sampel tak bebas, yang ketiga parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai analisis varians atau ANAVA. Analisis varians merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter dua rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Nah, yang ini menurut Kadir 2015 halaman 313. Adapun jenis analisis varians yaitu ada 3. Yang pertama, analisis varians satu jalan, yaitu teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F. Yang kedua yaitu analisis varians satu jalan group win treatment atau GWT, teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang terakhir yaitu analisis varians dua jalan, teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari awal hingga akhir pertemuan mata perkuliahan Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan salah satu pantun terlebih dahulu. Jika ingin mendulang cadas, jangan lupa palu baja. Jika ingin bertambah cerdas, ayo belajar statistika. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.